berlimpah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang mulia, malam ini kita memperdalam lagi tentang bab penyembelihan. Kata Jundub bin Sufyan, syahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya hadir sholat Idul Adha bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'du an shalla wa faragha min sholatihi sallama. Maka belum lama lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari sholatnya, mengucapkan salam, fa idza huwa yara lahma adhahiyah qad zubihat qabla ay yafrugha min sholatihi. Maka ketika itu, kata Jundub bin Sufyan, sudah dilihat ada daging kurban yang sudah disembelih sebelum selesainya sholat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat daging itu, Nabi mengatakan, man kana dzabaha udhiyatahu qabla ayyusalliya aw nusalliya falyazbah makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat atau sebelum selesai melaksanakan sholat bersama dengan kami, maka hendaklah ia mengulangi penyembelihannya itu. Penyembelihannya sebagai ganti dari menyembelihnya tadi. Wa man kana lam yazbah falyazbah bismillah. Maka siapa yang belum menyembelih, maka sembelihlah hewan kurban itu dengan bismillah. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa syariat menyembelih hewan kurban itu sebaiknya, yang disepakati oleh para ulama itu adalah selesai sholat bersama dengan imam. Jadi awal mula dimulainya waktu penyembelihan hewan kurban itu adalah setelah selesai sholatnya imam. Cuman ada perbedaan. Ini fayam bagi ayat baha ba'da sholatihi ma'al imam. Sebaiknya menyembelih hewan kurban itu kalau imam sudah selesai melaksanakan sholatnya. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Faqala Syafi'i wa Dawud wa Ibnul Munzir wa akharun yadkhulu waqtuha idza tal'a syamsi wa madha qadra sholatil 'id wa khutbatain. Menurut Imam Syafi'i, Imam Dawud, Ibnu Munzir dan yang lainnya, masuknya waktu menyembelih hewan kurban itu ketika matahari sudah terbit, kira-kiranya sudah terlewati waktu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat id maksudnya, dan 2 khutbah id. Jadi diperkirakan seperti itu, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Fa in zabaha ba'da hadzal waqti ajza'ahu. Ketika seseorang menyembelih setelah waktu ini, maka penyembelihannya itu sah, diperbolehkan. Apakah dia itu sawan sholal imam amla, apakah imam itu sholat atau tidak, ataupun yang berkorban ini sholat ataupun tidak. Pokoknya kalau umpamanya imam itu sudah selesai sholat dan 2 khutbah Idul Fitri, Idul Adha, maka sudah sah penyembelihannya. Apakah dia ini orang luar, ahlul amsor, atau min ahlil qura? Apakah dia ini orang tempatan ataupun pendatang? Apakah dia musafir ataupun yang memang tempat tinggalnya di situ? Jadi yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban, maka hendaklah disembelih setelah imam selesai sholat dan khutbah. Itu menurut Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Wa qala Atha wa Abu Hanifah, menurut Imam Hanafi dan Imam Atha, yadkhulu waqtuha fi haqqi ahli al-qura wal bawadi idza tala'al fajr tsani. Menurut Imam Hanafi, masuknya waktu penyembelihan itu
bagi penduduk setempat ketika terbit fajar sodik, ketika terbit fajar yang kedua. Menurut Imam Malik, wa qala Malik la yajuzu zabuha illa ba'da sholatil imam wa khutbatihi wa dzabhihi. Menurut Imam Malik, waktu penyembelihan hewan kurban awal mulanya itu adalah setelah imam selesai khutbah, setelah imam selesai sholat Idul Adha dan 2 khutbah, kemudian imam juga sudah nyembelih. Nah, baru yang lainnya menyembelih. Ini dimulainya waktunya. Waqala Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali mengatakan la yajuzu qabla sholatil imam. Menyembelih itu tidak boleh, kata Imam Ahmad bin Hambal, sebelum imam sholat. Pokoknya kalau imam belum sholat tak boleh. Wa yajuzu ba'daha qabla zabihil imam. Dan boleh menyembelih walaupun imam belum menyembelih. Nah, boleh. Yang lainnya sudah duluan menyembelih ketimbang imamnya, ya sudah. Itu sah. Diperbolehkan. Wa qala Rabi'ah fi man la imama lahu in dzaba qabla tulu'i syamsi la yajzihi wa ba'da tulu'iha yajzihi. Menurut Rabi'ah, bagi orang yang tidak sholat bersama dengan imam, ketika dia menyembelih matahari sudah terbit. Matahari belum terbit, dia sudah menyembelih, matahari belum terbit, la yajzihi, maka tidak sah penyembelihannya untuk hewan kurban. Tapi kalau sudah terbit matahari, maka yang seperti itu sah penyembelihannya. Kemudian ini awal mulanya, dimulainya penyembelihan itu kapan? Jadi berbeda-beda. Imam Syafi'i mengatakan pokoknya kalau sudah terbit matahari, kira-kira sudah selesai sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. Nah, berarti boleh dimulai penyembelihan. Kalau Imam Hanafi mulai dari subuh, itu sudah boleh disembelih. Kalau Imam Malik selesai sholat dan khutbah dan imam sudah menyembelih. Nah, ini Imam Malik ini. Lebih lama lagi kalau Imam Malik. Kalau Imam Hambali selesai sholat, pokoknya imam selesai sholat sudah. Wa amma akhir, waktu yang akhir dari penyembelihan hewan kurban itu hanya ada 2 saja. Pertama, faqala Syafi'i tajuzu fi yaumin nahr wa ayami tasyrik as-salasah ba'dahu. Wa mimman qala bi hadza Ali bin Abi Thalib wa Jubair wa Ibnu Abbas wa Atha wal Hasan al-Basri wa Umar bin Abdul Aziz wa Sulaiman bin Musa al-Asadi faqihun ahli Syam wa Makhul wa Daud az-Zuhiri wa ghairihim. Jadi menurut Imam Syafi'i dan yang lainnya, itu akhir penyembelihan hewan kurban adalah hari tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Sementara menurut Abu Hanifah, wa qala Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad, menurut Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Hambali, takhtassu biyaumin nahr wa yaumain ba'dahu. Penyembelihan hewan kurban itu khusus pada hari nahar dan 2 hari setelahnya, yaitu tanggal 11, tanggal 12. Di tanggal 10, 11, 12. Ini menurut Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya itu mengatakan, berpendapat menyembelih hewan kurban itu mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Wa qala Sa'id bin Jubair tajuzu li alil amsar yauman nahr khassah walil ahlil qura yauman nahr wa ayyamit tasyrik. Menurut Sa'id bin Jubair, boleh bagi orang luar menyembelih itu pada hari nahar saja, khusus pada hari nahar saja, pada tanggal 10 Zulhijjah saja, itu bagi orang luar. Kalau bagi ahlil qura, bagi penduduk setempat,
maka dia boleh menyembelih sampai pada hari tasyrik. Waqala Muhammad bin Sirin mengatakan la tajuzu li ahadin illa fi yauman nahr khassah. Kalau menurut Muhammad bin Sirin, menyembelih hewan kurban itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang kecuali hanya pada hari nahar saja. Saya sampaikan riwayat-riwayat ini semuanya, pendapat-pendapat dari para ulama, para pakar-pakar ini, agar kita bisa memaklumi ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat ketika menyembelih hewan kurban. Ada yang mengatakan, oh tak sah nih doh kalau besok disembelih, atau harus boleh nyembelihnya sampai tanggal 13. Kita pun sudah memaklumi. Kalau ada orang yang mengatakan la tajuzu li ahadin illa fi yaumin nahr khassah, menyembelih hewan kurban itu hanya pada tanggal 10 Zulhijjah saja, yang lainnya tak sah. Itu pendapat Muhammad bin Sirin. Kita memaklumi. Kalau ada umpamanya boleh menyembelih hewan kurban itu pada hari nahar pada tanggal 10, kemudian pada 2 hari setelahnya 11, 12. Itu pendapat Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Hambali. Kalau Imam Syafi'i, Ibnu Abbas, atau Hasan Basri, Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Musa al-Asadi, dan ahli fikih yang ada di negeri Syam, Makhul, Daud Az-Zahiri, dan yang lain-lainnya mengatakan boleh mulai dari hari nahar, kemudian tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik sebelum terbenam matahari. Selesai menyembelih, terbenam matahari. Selesai menyembelih, azan berkumandang maghrib. Ya sudah sah, berarti sholatnya ya, korbannya itu sudah sah. Kemudian di dalam hadis itu disebutkan fal yazbah bismillahirrahmanirrahim. Fal yazbah bismillah. Maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah. Wa qala al-qadhi yahtamilu arba'atu aujah. Menurut Al-Qadhi, dan ini masyhur ya, menurut Al-Qadhi bahwa makna daripada falyazbah bismillah itu ada 4 maknanya. Yahtamilu arba'atu aujah, 4. Pertama, ayyakuna ma'nahu falyazbah lillahi. Maknanya bismillah ini tadi adalah lillah. Seseorang menyembelih mengharapkan, semata-mata mengharapkan ridho Allah. Lillah, untuk Allah saja dia menyembelih. Lillahi ta'ala, untuk Allah dia menyembelih. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'nahu falyazbah bisunnatillah, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembelih dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasalis bitasmiyatillah ala zabhatihi. Ketika menyembelih mengucapkan bismillah. Ketika menyembelih mengucapkan bismillah. Yang keempat, tabarukan bismihi, mengambil berkah dari menyebut bismillah itu tadi. Jadi ini 4 perkara dalam hadis yang diperintahkan oleh Nabi falyazbah bi bismillah. Kemudian ada lagi penyembelihan faqala Syafi'i, penyembelihan di malam hari. Apakah diperbolehkan? Umpamanya ada orang yang menyembelih itu tak selesai siang karena terlalu banyaknya hewan kurban yang harus disembelih. Apakah boleh menyembelih hewan kurban itu di malam hari? Menurut Imam Syafi'i, menyembelih hewan kurban pada malam hari itu hukumnya adalah makruh. Diperbolehkan tapi makruh. Dan menurut Imam Malik, Imam Hambali dan Imam Hanafi, tidak boleh. Maknanya menyembelih malam hari tidak sah. Menyembelih pada malam hari tidak sah. Faqala Syafi'i tajuzu lailan ma'al karohah. Boleh menyembelih malam hari, tapi hukumnya itu
boleh beserta dengan karohah, kebencian, makruh. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr wal jumhur wa qala Malik fil masyhuri anhu wa ammatu ashabi wa riwayatu an Ahmad la tajzihi fil lail batakunu syatul lahm. Jadi kalau ada orang yang menyembelih hewan kurban di malam hari, kata Imam Ahmad bin Hambal, kata Imam Hanafi, kata Imam Malik, maka itu bukan menyembelih hewan kurban, dia hanya menyembelih pedaging saja, hewan untuk dijadikan diambil dagingnya saja. Hadatsana Muhammad bin al-Musanna al-Ambari al-Anzi hadatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan hadatsani Abi an Abayah an Rafi qultu ya Rasulullah inna la qul aduwi ghadan wa laysat ma'ana mudan qala a'jil au arini ma anharad dam wa dzikra rasmullahi fakul laisa sin wazufur wa suahaditsuka wa sauhaditsuka amma sin fa'azmun wa amma zufur famudal habasyah qala wa ashabna nahba ibilin wa ghanamin fanadda minha ba'irun faramahu rajulun bisahmin fahabasahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li hadhil ibil awabida ka awabidil wahshi fa idza ghalabakum minha syai' fasna'u bihi hakadha. Rafi bin Khudaij telah mengatakan, saya bertanya ya Rasulullah, inna laqul aduwi agodan. Besok nih kita akan bertemu dengan musuh. Walaysat ma'ana mudan. Kita tak punya pisau yang tajam. Kita tak punya alat penyembelihan yang tajam. Qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajil au arini ma'an haraddam. Sembelih hewan itu dengan menggunakan sesuatu yang bisa mengalirkan darah. Sembelih binatang itu dengan menggunakan sesuatu yang dapat mengalirkan darah. Wa dzukira rasmullah. Dan ketika menyembelihnya itu sebut nama Allah. Fakul, maka makanlah. Kalau penyembelihan yang seperti itu makanlah. Laisa sinna wa zufr. Jangan kamu menyembelih dengan menggunakan gigi ataupun dengan kuku. Kata Nabi, mau tidak aku jelaskan kepada kamu? Gigi itu adalah tulang. Dan adapun kuku itu adalah pisaunya orang Habasyah. Maka ketika didapati rampasan perang, unta dan kambing, ada satu ekor unta yang kabur. Karena dia kabur, faromahu rajulun bisahmin fahabasahu, maka dipanahlah oleh satu orang laki-laki sehingga unta yang kabur ini tadi bisa tertangkap. Faqala Rasulullah, maka Nabi bersabda, inna li hadhil ibil awabida. Sesungguhnya unta ini adalah hewan yang liar, ka'awabidil wahsy, seperti mana liarnya binatang buas. Fa idza ghalabakum minha syai' fasna'u bihi hakadha. Ketika kalian susah untuk menangkap, untuk menjinakkan binatang ini tadi, maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh laki-laki tadi dengan memanah. Jadi hadis ini dijadikan dalil rujukan oleh para ulama. Di antaranya penjelasan hadis itu la tahsuluz zakati illa biqat'il hulqum wal mari bikamaliha. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih dan orang-orang yang sepakat dengan Imam Syafi'i, maka tidak sah atau tidak berhasil penyembelihan itu. Maksudnya orang itu tidak sah menyembelihnya illa biqat'il hulqum wal mari, kecuali bikamaliha, kecuali memotong
urat nafas dan urat makanan dengan sempurna. Illa biqat'il hulqum wal mari bikamaliha. Jadi tidak sempurna atau tidak sah penyembelihan seseorang, tidak sah penyembelihan seseorang manakala urat hulqum dan urat mari, urat hulqum itu urat nafas, urat mari itu urat makanan, kalau tidak putus dengan sempurna maka tidak sah. Wa yustahabu qat'ul wadajain wala yustaratu. Dan urat darah, dua urat darah itu sebaiknya putus. Selain dari dua urat tadi, ada lagi dua urat yang harus diputuskan. Namun kata Imam Syafi'i wala yustaratu, itu tidak disyaratkan. Kalau cuma dua saja, urat makanan dan urat nafas yang putus sudah sah. Tapi sebaiknya urat darah juga putus. Wadajain. Wa hadza ashah, dan ini adalah periwayatan yang sah. Dan ini juga dijadikan kata Imam Munzir, wa qala Ibnu Munzir, kata Ibnu Munzir, ini ulama sepakat tentang putusnya dua urat ini tadi. Waqtalafu fi qat'i ba'di hadhi. Kemudian ada perbedaan tentang putusnya dua urat ini atau sebahagian dari urat ini tadi. Maknanya 4 urat. Dari 4 urat ini ada perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Kalau Imam Syafi'i yustaratu qat'ul hulqum wal mari, itu syarat. Halkum dan mari itu harus putus. Wadajan itu mustahab. Wa qala al-Laits wa Abu Tsaur wa Daud wa Ibnul Munzir yushtaratul jami'. Kalau menurut Al-Laits, Imam Al-Laits, Imam Abu Tsaur, Imam Daud dan Imam Ibnu Munzir, beliau mensyaratkan seluruh urat itu putus. Urat mari putus, urat hulkum putus, kemudian urat wadajain juga putus. Nah, jadi 4 uratnya ini putus semuanya. Wa qala Abu Hanifah, Imam Hanafi mengatakan idza qata'a salasah min hadhil arba'ah ajza'ahu. Imam Hanafi mensyaratkan 3 uratnya putus. Dari 4 urat tadi 3 yang putus. Nah, itu sudah sah. Kalau Imam Syafi'i 2, kalau Imam Hanafi 3, harus putus uratnya. Wa qala Malik yajibu qat'ul hulqum wal wadajain. Kalau menurut Imam Maliki, yang wajib putus itu adalah hulkum dan 2 urat wadajain, 2 urat darah. Wala yustaratul mari, tidak disyaratkan urat makanan yang putus. Kalau urat makanan tidak putus, menurut Imam Maliki sah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak sah. Kalau menurut Imam Hanafi tidak sah. Kalau menurut Imam Maliki sah. Kalau urat mariknya tidak putus. Ada lagi pendapat waqala Muhammad bin Hasan inna qata'a min kulli wahidin min al-arba'ah aktsaru halla wa illa fala. Jadi menurut Muhammad bin Hasan, menurut Imam Muhammad bin Hasan, putusnya urat dari salah satu 4 urat ini tadi itu sudah halal. Maknanya dari 4 urat ini putus 1, ya sudah halal. Tapi kalau 2 lebih bagus. Kalau putus semuanya itu lebih bagus. Tapi kalau salah satu tak ada yang putus, dari 4 ini semua salah satu tak ada yang putus, maka tidak sah penyembelihannya itu. Maka dia menjadi bangkai. Wallahu a'lam. Ini penjelasan dari para ulama tentang hadis itu tadi. Kemudian di dalam penyembelihan ini
Di dalam penyembelihan ini dilarang menggunakan kuku dan kuku, tulang termasuknya, dan gigi. Kemudian di dalam riwayat yang lain Anasin qala duhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyain amlahain aqranain zabahu ma biyadihi wa sama wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 kibas yang warnanya putih bertanduk. Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Dan Nabi ketika menyembelih mengucapkan bismillah, Allahu Akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dan Nabi meletakkan kakinya ketika menyembelih itu, Nabi meletakkan kakinya di pangkal leher binatang yang disembelih. Jadi ini hadis yang dijelaskan oleh para ulama tentang sebaiknya binatang kurban itu disembelih sendiri. Sebaiknya binatang kurban itu disembelih sendiri. Kalau umpamanya dia memiliki uzur, sebab yustahab itu yang mustahab menyembelih sendiri, illa li uzrin, kecuali bagi yang memiliki uzur. Kalau bagi yang orang yang memiliki uzur, kemudian dia mewakilkan penyembelihan kepada orang lain, yustahab ayyashhadu dzabuha. Maka hendaklah atau sebaiknya orang yang mewakilkan ini tadi melihat penyembelihan yang dilakukan oleh wakilnya. Kalau umpamanya kita berkorban dengan menitipkan kepada panitia kurban masjid, maka ketika hari penyembelihan saksikanlah. Sebaiknya memang kita sendiri yang menyembelih. Dan saya berharap panitia itu menawarkan. Umpamanya 1 lembu ada 7 orang. Dari 7 orang itu umpamanya siapa yang layak untuk menyembelih, maka ditawarkan dulu kepada 7 orang tadi. Dari salah satu 7 orang, ada yang siap menyembelih. Tapi kalau kata orang 7 ini tadi adalah Miko aja nyembelih, sudah diwakilkan seperti itu baru disembelih. Dan 7 orang ini tadi sebaiknya mustahab dia, sebaiknya menyaksikan. Begitu juga kalau dia wanita, perempuan macam mana? Ya seperti itu yang dikerjakan oleh Nabi. Nabi merintahkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, kepada Aisyah juga Nabi pernah merintahkan untuk menyaksikan hewan kurban sembelihannya itu. Sekarang jadi masalah, orang yang kurban itu udah mati, macam mana menyaksikan? Ataupun orangnya itu di luar daerah, jauh, atau dia berkorban di sini, tahun ini pula dia berangkat haji, macam mana? Yang seperti itu kan ada uzur. Kalau yang ada uzur tidak mengapa. Tapi kalau yang tidak ada uzur, alangkah baiknya menyaksikan. An Ali radhiyallahu anhu annahu kana yudhi kabsyain ahaduhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar an nafsi. Faqila lahu faqala amaroni bihi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fala ad'uhu abada. Jadi kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aku menyembelih 2 ekor kibas. Salah satu dari 2 itu aku sembelih atas nama Nabi, dan satunya lagi aku sembelih atas nama aku. Dan aku diwanti-wanti ataupun aku diperintahkan oleh Nabi untuk melakukan itu, dan aku tidak akan meninggalkan selamanya. Maknanya Nabi dipesan, maknanya Sayyidina Ali dipesan oleh Nabi untuk menyembelih setiap tahunnya 2 ekor kambing, 1 untuk Nabi, 1 untuk Ali. Hadis ini
Pertama, menjelaskan kepada saya, kepada kita semua, bahwa sunnah menyembelih hewan kurban itu setiap tahun, bukan seumur hidup sekali, bukan. Jangan pula dipahami, oh menyembelih hewan kurban itu seumur hidup sekali, bukan macam itu, bukan. Menyembelih hewan kurban itu sunnahnya setiap tahun bagi yang memiliki kemampuan. Tahun semalam saya mampu, tahun ini tak mampu, dahlah. Tahun besok saya mampu, sembelih lagi. Jangan pula seperti yang dipahami oleh sebahagian orang, aku dulu dah 10 tahun dulu dah pernah korban dah. Ini bukan ibadah haji. Kalau ibadah haji kewajibannya setahun sekali. Kalau ini persis seperti mana sholat Idul Adha. Tahun semalam dah sholat Idul Adha dah. Kalau tahun ini ada kita hidup nyawanya macam mana? Sholat Idul Adha lagi, sama juga. Kalau kita tahun ini mampu, ya korban. Tahun besok mampu, korban lagi. Tahun besoknya lagi, korban lagi gitu. Ini hadis ini menunjukkan hal yang seperti itu. Bahkan orang yang memiliki kemampuan ataupun orang yang dijadikan suri teladan, orang yang punya kemampuan atau orang yang dijadikan suri teladan, sekalipun dia dah mati, nah seperti Nabi tadi, sekalipun dia dah mati tetap pesan, walaupun aku dah mati besok tetap sebut nama aku kalau nyembelih hewan kurban, itu dah. Tetap disembelih hewan kurban atas namanya. Cuman ikhtilaf di kalangan para ulama tentang menyembelih hewan kurban atas nama mayit. Wa qad rakhasa ba'du ahli ilmi ayyudhaha anil mayit wa lam yara ba'duhum ayyudhaha anhu. Jadi sebahagian ulama, sebahagian ahli ilmu mengatakan ya rukhsah menyembelih hewan kurban atas nama mayit. Itu ada keringanan. Maknanya diperbolehkan menyembelih hewan kurban atas nama mayit. Dan sebahagian lagi berpendapat tidak, tak payah menyembelih hewan kurban atas nama mayit, itu tak payah, kecuali dia berwasiat. Nah, jadi yang itu lain. Kalau yang berwasiat itu lain. Ini yang tak ada wasiat, bapaknya mati tak ada nyakap-nyakap tentang korban, kemudian tiba-tiba anaknya sembelih atas nama bapaknya dah mati. Macam mana? Sebahagian ulama memberikan keringanan, silakan, boleh, diperbolehkan. Sebahagian lagi tidak. Wa qala Abdullah bin Mubarak, ahabbu ilayya ayyatasaddaqa anhu wala yudhaha anhu. Kata Abdullah bin Mubarak, saya lebih senang lagi kalau sekiranya orang yang berkurban itu memberikan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Umpamanya namanya nama saya ketika menyembelih itu, Ani dari saya. Tapi setelah disembelih pahalanya saya berikan kepada bapak saya, kepada almarhum bapak saya. Itu yang lebih disenangi oleh Abdullah bin Mubarak. Wala yudhahi anhu, bukan berkorban atas namanya. Wa in doha, kalau sekiranya orang itu berkorban juga atas nama mayit, fala ya'kulu minha syai'an, maka tak boleh memakan sesuatu pun dari hewan kurban yang disembelih ini tadi. Maksudnya keluarga yang memberikan atas nama mayit ini tadi tidak dapat makan. Kalau umpamanya orang yang berkorban ini tadi menyembelih atas nama mayit, fala ya'kul minha syai'an wa yatasaddaqu biha kulliha, maka disuruh mensedekahkan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Memang pembahasannya agak panjang sedikit masalah-masalah yang seperti ini, tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa memahaminya dengan baik lah. Apa yang sudah kita pahami, kita berazam, berniat untuk kita terapkan dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita tahun ini untuk berkorban. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.